Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, kita dari Kelamak Wanada Holiday. Perkenalan Anggota. Oh, gilang sanaya ya. Nah, di sini ada pengertian artefak. Pengertiannya itu, artefak adalah objek buatan manusia atau benda yang memiliki nilai historis, budaya, atau arkeologis. Nah, di sini ada contohnya termasuk perkakas, seni rupa, kerajinan tangan, atau benda-benda kuno seperti piring tembikar, alat batu, senjata kuno, dan lain-lain. Contoh yang pertama adalah Arca Ganesha. Ganesha adalah anak dewa Siwa dengan Parwati. Arca Ganesha merupakan pelambangan dari dewa Ganesha yang amat terkenal dalam agama Hindu. Ganesha dalam agama Hindu sebagai dewa pelindung, dewa ilmu pengetahuan, dan dewa kebijaksanaan. Yang kedua ada Candi Borobudur. Candi legendaris ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8, tepatnya sekitar tahun 750 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Pembangunannya diperkirakan berlangsung sekitar 75 tahun sampai akhirnya rampung pada saat pemerintahan Raja Samaratungga berlangsung. Yang ketiga, Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto adalah batu bertulis peninggalan Wangsa Salendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti Sojomerto berasal dari kurun akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Ekofag adalah data arkeologi yang tidak dibuat oleh manusia tetapi berhubungan dengan kehidupan manusia. Ekofag merupakan peninggalan sisa-sisa alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti batuan, rupa bumi, dan fosil. Contohnya yaitu Kali Gelaga. Kali Gelaga terletak di wilayah Bumiayu hingga Tegal. Terdapat temuan berupa fosil binatang Mongolia yang dapat digunakan untuk mengkonstitusi lingkungan kuno yang ada disebut. Selanjutnya, Rawa Pening. Rawa Pening terletak di dekat kota Ambarawa, Jawa Tengah. Situs ini memiliki ekofag berupa polien yang diambil dari endapan Rawa Pening yang menunjukkan wilayah itu. Contoh selanjutnya yaitu Rawa Pening. Rawa Pening terletak di dekat kota Ambarawa, Jawa Tengah. Situs ini memiliki ekofag berupa polen yang diambil dari endapan Rawa Pening yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan hutan rawa pada masa 4000 Masehi. Di sini ada beberapa contoh dari ekofag, yaitu ada Homo erectus archaik. Sangiran 4 S4 adalah Homo erectus archaik yang ditemukan di desa Glagah, Ombo pada tahun 1938. Ditemukan pada lapisan lempung hitam formasi Pacangan Grensbank di Sangiran dan pada lapisan pasir vulkanik di utara Mojokerto Perning. Itu ada Kali Glagah. Situ Kali Glagah terletak di wilayah Bumi Ayu hingga Tegal. Terdapat temuan ekofag berupa fosil binatang mamalia yang dapat digunakan untuk merekonstruksi lingkungan kuna yang ada seperti bos atau sapi, Archidiscodon, Planifrons atau seperti gajah purba. Terus ada Merocopotamus dan Hippopotamus atau sejenis kuda Nil, dan ada Stegodon, sejenis gajah, dan lain-lain. Itu Rawa Pening. Rawa Pening terletak di dekat kota Ambarawa, Jawa Tengah. Situs ini memiliki ekofag berupa polen yang diambil dari endapan Rawa Pening yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan hutan rawa pada masa 4000 SS.
Nah, selanjutnya ada fitur nih teman-teman. Fitur dalam studi arkeologi, terutama dalam istilah penggalian, merupakan benda atau objek yang tidak dapat dipindahkan yang ditemukan pada situs arkeologis dan dapat memberikan informasi tentang aktivitas yang manusia yang pernah tinggal di sana. Kayak misalnya Candi Prambanan, Candi Borobudur, terus makam-makam. Nah, yang kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah contoh fitur. Yang pertama adalah punden berundak atau berundak. Adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Struktur ini kerap ditemukan pada situs purbakalaan di Nusantara, sehingga dianggap sebagai salah satu dari kebudayaan asli Nusantara. Yang kedua adalah Candi Prambanan. Adalah candi Hindia terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia Tenggara. Menurut prasasti Siwarga, candi ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Raikai Pikatan, pertengahan abad ke-9 dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9, menjulang setinggi 47 meter dengan ornamen yang mengagumkan. Cantikan candi ini tak tertandingi. Yang ketiga adalah Candi Bajang Ratu, adalah sebuah bangunan berbentuk gapura peninggalan Kerajaan Majapahit. Melansir situs resmi Kemendikbud, fungsi Candi Bajang Ratu adalah sebagai pintu masuk ke sebuah bangunan suci untuk memperingati wafatnya Jayanegara, Raja kedua Majapahit yang memerintah antara 1309 sampai 1328. Sikian terima kasih, kelam paksa to you. Sikian terima kasih, kelam paksa to you.